warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas Palembang akan menyampaikan video orientasi. Adapun anggota kelompok dari kelompok kami, saya sendiri, Muhammad Evan dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Perkenalkan, nama saya Rahel Paudiolopis dari Prodi Pendidikan Kimia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Saya Cindy Aguirela Manalu dari Prodi Pendidikan Kimia Universitas Sriwijaya. Nama saya Handial Fahri dari Program Studi Pendidikan Kimia FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Adapun tujuan pembelajarannya ialah mahasiswa menguasai pondasi saintifik pada materi pencernaan makanan. Prosedur proyek 1. Carilah dan pahami materi mengenai pencernaan makanan. Kedua, bahaslah materi mengenai pencernaan makanan. Ketiga, amati, kemudian rekam bahan objek yang menjadi sasaran. Keempat, edit video yang telah didapat dengan semenarik mungkin. Manusia memerlukan senyawa organik melalui makanan antara lain karbohidrat, lipid, dan protein sebagai sumber energi yang digunakan untuk menyelenggarakan berbagai aktivitasnya. Makanan yang diperoleh tersebut harus dicerna oleh sistem pencernaan yang melalui 4 tahap, yaitu memasukkan makanan dalam tubuh atau ingesti, mengubah makanan yang kompleks menjadi sederhana atau pencernaan, menyerap hasil pencernaan serta membawanya ke dalam darah atau penyerapan, dan mengeluarkan sisa makanan yang tidak tercerna ataupun yang tidak diserap oleh tubuh atau defekasi. Bahan makanan yang tercerna dan terserap oleh tubuh digunakan oleh sel tubuh sebagai sumber energi dan bahan pembangun tubuh. Lalu, bagaimana sih proses pencernaan makanan pada manusia? Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan pada manusia sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik terjadi di rongga mulut. Pada proses ini, memerlukan bantuan lidah dan gigi. Sedangkan pada pencernaan kimiawi terjadi di rongga mulut, lambung, dan usus. Proses ini memerlukan bantuan zat kimiawi yang disebut juga dengan enzim. Proses pencernaan pada manusia dimulai dari mulut. Pada mulut, karbohidrat, lemak, dan protein dicerna melalui pencernaan mekanik, dan karbohidrat juga mengalami pencernaan kimiawi oleh enzim yang terdapat pada mulut. Sementara itu, air liur yang bercampur dengan makanan-makanan tersebut akan mengubahnya menjadi bentuk yang bisa diserap oleh tubuh. Kelenjar liur mengeluarkan enzim lisosim, betain, bromelain, dan amilase. Enzim tialin dalam saliva adalah suatu enzim amilase yang berfungsi untuk memecah molekul amilum menjadi maltosa dengan proses hidrolisis. Proses ini berjalan lebih baik apabila makanan dikunyah lebih halus. Enzim tialin bekerja secara optimal pada pH 6,6. Setelah makanan dikunyah di dalam mulut, selanjutnya dibawa ke lambung melalui kerongkongan. Makanan dapat turun ke lambung atas bantuan kontraksi otot-otot kerongkongan tersebut. Selama di lambung, makanan akan diproses secara kimiawi menggunakan enzim-enzim pencernaan. Proses pencernaan yang terjadi adalah pencernaan protein secara kimia oleh enzim-enzim, sedangkan lemak dan juga karbohidrat didegradasi kemudian menuju usus halus. Protein mengalami pemotongan oleh enzim menjadi fragmen-fragmen polipeptida atau polipeptida rantai pendek. Enzim-enzim pencernaan pada lambung diantaranya adalah renin. Zat renin ini hanya dimiliki oleh bayi yang fungsinya untuk mengendapkan protein susu dari air susu ibu atau ASI. Selanjutnya pepsin. Zat yang satu ini fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton. Lalu yang selanjutnya adalah lipase. Zat lipase fungsinya untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Setelah itu, makanan dibawa ke usus halus untuk diserap kandungannya seperti lemak diserap dalam bentuk asam lemak dan gliserol, karbohidrat diserap dalam bentuk glukosa, dan protein diserap dalam bentuk asam amino. Sedangkan vitamin dan mineral dapat langsung diserap oleh usus halus tanpa dicerna.
Pada usus halus hanya terjadi pencernaan secara kimiawi, yaitu dengan bantuan senyawa kimia yang dihasilkan oleh usus halus serta senyawa kimia dari kelenjar pankreas yang dilepaskan ke usus halus. Zat kimia seperti enzim yang terdapat pada usus halus, yaitu maltase, sukrase, dan laktase. Pencernaan makanan secara kimiawi pada usus halus terjadi pada suasana basah. Makanan dari kelompok karbohidrat akan dicerna oleh amilase pankreas menjadi disakarida. Disakarida kemudian diuraikan oleh disakaridase menjadi monosakarida, yaitu glukosa. Glukosa pencernaan kemudian diserap usus halus dan diedarkan ke seluruh tubuh oleh peredaran darah. Makanan yang tidak dicerna usus halus akan menuju usus besar dan menjadi feses. Air yang masih ada dalam usus besar akan diserap kembali ke usus besar. Di dalam usus besar terjadi proses pembusukan sisa pencernaan oleh bakteri Escherichia coli yang hidup pada makanan yang tidak dapat dicerna oleh manusia. Pembusukan ini menghasilkan gas H2S, indol, skatol, fenol, vitamin H atau biotin, dan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Sisa makanan yang tidak diserap akan dibuang melalui anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur pembukaan dan penutupan anus. Kesimpulan, makanan akan dicerna oleh sistem pencernaan melalui 4 tahap, yaitu memasukkan makanan ke dalam tubuh, mengubah makanan yang kompleks menjadi sederhana, menyerap hasil pencernaan serta membawanya ke dalam darah, dan mengeluarkan sisa makanan yang tidak tercerna ataupun yang tidak diserap oleh tubuh. Sistem pencernaan makanan pada manusia terdiri dari beberapa organ, yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan pada manusia dibedakan menjadi 2, yakni pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi.